peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I got my way from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I got my land right from the source. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fitri. Jadi proyek kedua yaitu mengenai sistem suspensi motor. Sebagai pengendara, seringkali kita perlu melewati jalan berlubang atau bebatuan atau polisi tidur. Nah, untuk kenyamanan dan keamanan pengguna tersebut, maka motor atau mobil membutuhkan sesuatu yang disebut shock breaker untuk meredam guncangan tersebut. Berikut dapat kita lihat sistem modelnya. Untuk sistem yang ini, guncangannya adalah ke atas atau ke bawah atau vertikal. Untuk model yang di bawah, guncangannya itu adalah ke kiri atau ke kanan. Sistem model tersebut seringkali disebut dengan spring nest damper. Selanjutnya untuk model fisik dinamik, kita menggunakan hukum Newton, yaitu pada bagian pertama ini adalah perubahan kecepatan dari efek dari guncangan tersebut. Jadi bukan kecepatan rodanya bergerak ke depan atau ke belakang, tetapi kecepatan roda tersebut berguncang. Untuk bagian kedua adalah bagian di mana yang ditahan oleh shock breaker tersebut, seperti ini. Dan yang ketiga adalah gasnya. Pada bagian selanjutnya, kita dapat menggunakan aljabar untuk menyesuaikan rumus tersebut. Itu pertama adalah memindah ruaskan M yang menjadi super M. Begitu juga dengan bagian kedua dan ketiga yang dimana tandanya menjadi minus. Selanjutnya adalah bagian pengukuran. Pertama-tama, H itu adalah tinggi tempat duduk di atas permukaan. Jadi di sini adalah tinggi sadel ke tanah, yang catatan di mana motor tersebut harus diduduki. Ketiga adalah kecepatan kilometer per jam. Dalam kasus ini dibatasi, yaitu di bawah 5 km per jam. Selanjutnya adalah waktu tunda atau delay yang didapatkan dari D per V atau jarak per kecepatan. Selanjutnya adalah H-, tinggi tempat duduk ketika motor ditekan atau terguncang ke bawah, yaitu adalah tinggi sadel motor ketika ia tertekan ke bawah saat memasuki lubang. Yang kedua adalah H-max, tinggi tempat duduk ketika motor terangkat atau melambung ke atas, yaitu misalnya saat motor tersebut menaiki polisi tidur. Selanjutnya adalah D1, jarak antara turun lubang sampai ia naik kembali. Yang selanjutnya adalah D2, jarak antara naik polisi tidur atau batu hingga ia turun kembali. D1 dan D2 ini akan digunakan untuk mencari T1 dan T2, yaitu waktu di mana pengendara motor tersebut memasuki lubang dan waktu di mana pengendara tersebut menaiki polisi tidur. Di mana T1 didapatkan dari D1 dibagi V atau kecepatan, dan begitupun dengan T2 didapatkan dari D2 dibagi dengan kecepatan. Selanjutnya untuk konstanta pegas dan redaman atau K dan B, ini ditentukan dengan menggunakan NIM. Di sini kami mengambil NIM 024, di mana kita akan mengambil 3 digit terakhir, yaitu menjadi 0,24 N per M, dan untuk redamannya kita gunakan 020, yaitu menjadi 0,20 N second per meter. Proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi langkah pertama yang kita lakukan itu membuat simulingnya. Jadi kita klik simulink, terus create model,
Oke, setelah muncul profil inspektor seperti ini, kita langsung membuat simbolnya. Oke, ketik pembangkit waktu, kita buat dulu pembangkit waktunya. Terus ada konstan. Oke, sudah ada. Terus integrator. Terus workspace. Ini pembangkit waktunya. Ini sim out dibuat variabelnya menjadi time. Jadi array, apply. Oke. Jadi ini waktu. Oke, kemudian langkah kedua itu kita membuat anotasi subsystem. Kemudian ada display. Kita kasih nama variabelnya itu RMS meter. Ini RMS. Oke, kita sambungkan. Oke. Oke, kemudian kita buat subsystem lagi. Kemudian subsystem lagi. Setelah itu kita tambahkan anotasi add. Kemudian ada transfer, anotasi transfer vision. Kemudian sum. Kemudian ada saturasi. Cari saturasi. Anotasi saturasi. Kemudian workplace. Nah, sebelum kita sambungkan, kita ganti dulu nih nilainya dari transfer visionnya. Ini denominator koefisiennya diganti jadi 2. Oke. Kemudian ini variabel sim out diganti jadi posisi. Save format ganti jadi array. Oke. Kita sambungkan. Oke, kemudian ini juga kita sambungkan. Kita buat anotasi lagi, anotasi transfer delay. Oke, sudah jadi. Kemudian subsystem. Ya, setelah itu kita subsystem sambungkan ke add, coba disambungkan ke add. Oke.
Terus ini transport delay-nya disambungkan ke subsistem. Ini subsistem pada bagian ini itu kita umpamakan sebagai roda belakang, roda depan. Terus ini kita umpamakan sebagai roda belakang, subsistemnya ini roda belakang. Terus yang out posisi ini, yang workface ini kita umpamakan sebagai sebagai posisi sesaat terhadap permukaan jalan. Posisi sesaat. Terhadap permukaan jalan. Nah, kemudian kita buat anotasi lagi. Kita buat anotasi baru lagi di sini workplace. Jadi ini workplace-nya sebagai kita umpamakan sebagai guncangannya. Kita ubah. Apply, oke. Kita sambungkan ke sini. Oke. Out guncangan. Jadi di bawah sum ini kita buat konstan ketinggian. Jadi kita buat konstan untuk diumpamakan sebagai ketinggian. Kita rotasi. Oke. Nilainya itu ganti jadi H. Oke. Kemudian ini konstan diumpamakan sebagai tinggi sadel terhadap permukaan jalan. Oke, setelah itu kita ubah nilai transfer delay ini. Kita buat jadi 0,036 dikali d per v. D per v sama dengan jarak roda depan dan belakang. Apply. Oke.
Jadi, oke, ini saya lupa di out goncangan itu kita beri penjelasan. Jadi di sini goncangan pada roda Ft Newton. Pada roda Ft Newton. Kemudian di sini ada jadi di sini upper limit dan lower limit itu kita ubah. Jadi upper limit itu kita ganti menjadi H min max. Di sini H min persen. Oh, sini. Oke. Sini maksimum terangkat naik di 9 cm. Sini minimum tertekan ke bawah cm. Kita apply. Oke. Jadi sudah jadi simulingnya. Ini simulingnya untuk project kedua. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nibesya Dia Febriana Dias Putri dengan NIM D121191019. Di sini saya akan melanjutkan pengerjaan dari proyek 2 suspensi, yaitu sumber guncangan. Seperti yang kita lihat, gambar yang ada pada layar merupakan gambar dari suspensi. Untuk mengerjakan sumber guncangan, kita klik di sini. Maka akan muncul halaman seperti ini. Lalu kita ubah. Di sini variabelnya kita ubah dengan nama Ft Newton. Selanjutnya kita lakukan perubahan di sini, di mana kita akan membuat beberapa step. Pertama kita hapus dulu. Lalu di sini kita beri nama terlebih dahulu nama lubang seperti ini. Lalu kita klik 2 kali untuk menambahkan step yang pertama. Ambil, lalu kita ubah posisinya. Sini kita beri nama terlebih dahulu dengan nama variabel turun. Selanjutnya kita klik 2 kali untuk mengubah nilai step time. Di sini kita ubah menjadi 2% 2 detik
setelah start. Nilai initial value tetap 0 dan nilai final value-nya menjadi minus 10%. Gaya goncangan turun minus 10 Newton. Kita klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita buat step untuk naik. Kita klik lagi di sini, lalu kita klik step yang paling atas. Kita ubah sedikit ukurannya. Kita ubah nama variabelnya menjadi naik. Kita klik 2 kali, lalu ubah step time-nya menjadi 2 ditambah 0,036 dikali 100 dibagi 3 persen 2 detik setelah start ditambah 0,036 dikali D1 per V. Selanjutnya untuk nilai final value-nya kita ubah menjadi 10%. Gaya goncangan naik 10 Newton. Lalu kita klik apply dan kemudian oke. Selanjutnya kita menambahkan rangkaian add di sini. Kita klik 2 kali lalu menuliskan add. Kita ambil yang paling atas. Kita perbesar sedikit. Kemudian kita buat step yang di bawah. Untuk step naik polisi tidur, kita klik 2 kali, klik step, kita ambil yang paling atas, perbesar sedikit, ubah nama variabelnya menjadi naik pol, lalu klik 2 kali. Untuk mengubah nilai step time yang pertama 2 ditambah 0,036 dikali 100 dibagi 3 ditambah 3% 3 detik setelah keluar dari lubang. Setelah itu nilai final value-nya menjadi 20%. Gaya goncangan naik 20 Newton. Kita klik apply, lalu klik OK. Selanjutnya kita tambahkan step yang keempat. Kita perbesar sedikit. Di sini nama variabelnya turun pol. Setelah itu kita klik 2 kali. Untuk nilai step time minus 3 tambah 0,036
dikali 50/3 persen 3 detik setelah keluar dari lubang ditambah 0,036 dikali D2/V. Selanjutnya nilai final value-nya minus 20%. Gaya guncangan turun 20 Newton. Kita klik apply, lalu klik OK. Selanjutnya di sini kita tambahkan rangkaian add. Pilih yang paling atas. Ini kita perbesar sedikit, samakan posisinya. Setelah itu di tengah-tengah sini kita tambahkan juga rangkaian add lagi, yang paling atas seperti ini. Selanjutnya kita menambahkan rangkaian legging yang dapat kita ambil dari file yang telah diberikan, yaitu ini. Dapat kita copy, lalu kita paste di sini seperti ini. Selanjutnya kita menghubungkan semua rangkaian yang telah dibuat ini. Pertama, turun kita hubungkan ke sini. Step naik kita hubungkan ke sini. Selanjutnya naik pole kita hubungkan ke sini, dan turun pole kita hubungkan ke sini. Untuk add yang di sini kita hubungkan ke sini, add yang di sini kita hubungkan ke sini. Selanjutnya kita menghubungkan add dan legging seperti ini, dan menghubungkan antara legging dan FT Newton seperti ini. Selanjutnya kita save. Dan kita lihat yang telah tadi dibuat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awis Wardila dengan NIM 121191026. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya mengenai subsistem roda depan dan roda belakang. Nah, untuk subsistemnya, pertama-tama kita akan melihat persamaan dari subsistemnya, yaitu Ft sama dengan M D kuadrat XT per DT kuadrat tambah B DXT per DT tambah K XT. Nah, untuk memodelkan simulingnya, pertama-tama kita akan membuat sebuah anotasi sum. Nah, pada sum ini kita akan mengatur operasinya menjadi plus kurang, karena sesuai dengan persamaannya, yaitu sebagai berikut: D kuadrat XT per DT kuadrat sama dengan 1/M F T kurang B DXT per DT tambah K XT. Nah,
Selanjutnya kita akan membuat anotasi transfer FCN untuk menyimpan nilai 1/m nya sesuai dengan persamaannya. Kita akan mengaturnya, yaitu menggantinya pada denominator koefisien dengan M. Nah, selanjutnya kita akan membuat integrator, karena pada transfer FCN ini akan menghasilkan nilai percepatan. Supaya menghasilkan nilai kecepatan sesuai dengan persamaannya, kita akan mengintegralkannya. Jadi kita membuat integrator. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai XT dengan membuat integrator seperti sebelumnya agar mendapatkan nilai XT, karena kecepatan apabila diintegralkan akan menghasilkan jarak. Nah, karena pada jarak ini masih dalam bentuk meter, kita akan mengubahnya dalam bentuk sentimeter dengan cara membuat anotasi transfer FCN dengan mengubahnya menjadi 100/1. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah konstanta untuk menyimpan nilai B. Jadi kita akan membuat konstan untuk menyimpan nilai B sesuai dengan persamaannya, itu B. Nah, nanti B ini akan dikalikan dengan nilai kecepatan, yaitu kita akan menggunakan produk, anotasi produk untuk mengalihkan antara B, yaitu redaman, dengan kecepatannya. Kita akan merotate-nya. Ini kalinya ini dengan ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada KXT. Nah, kita akan membuat konstan, anotasi konstan untuk menyimpan nilai K. Dan kita akan membuat anotasi produk juga. Nah, kita akan menyambungkannya pada sini.
Nah, setelah disambungkan, kita akan membuat anotasi add. Sesuai dengan persamaannya, yaitu menambahkan antara B dxt per dt ditambah K xt. Lanjut kita akan menghubungkannya. Nah, setelah terhubung, kita akan menghubungkannya ke sini. Maka beginilah model Simulink dari persamaan model matematik dinamiknya. Nah, begitu pula model Simulink yang terjadi pada roda belakangnya. Hal yang sama terjadi antara roda depannya dan roda belakangnya. Jadi kita tinggal mengopinya dari roda depannya, kita copy ke roda belakangnya. Kita tinggal menggantinya menjadi XBT sesuai dengan persamaan model Simulink-nya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Zaim Zafirin di 121.191.04 akan menyelesaikan RMSE parameter, RMSE meter yaitu. Jadi yang pertama kita buat produk. Kita sambungkan sini. Nah, setelah itu kita copy ini, taruh ke bawah, kita buat integrator, kita sambungkan, kita buat box. Nah, integrator ke sini, kedua ke sini. Setelah itu kita buat MATLAB function. Kita sambung ke sini. Kita isikan rumusnya. Sini ya sama dengan akar rata-rata. Terus kuadrat sama dengan O1, waktu sama dengan O2. Jika waktu lebih kecil sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Sama dengan akar per waktu kali
kali kuat. Oke, kita save. Oke, sudah selesai. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi langkah terakhir yang kita lakukan itu membuat script source code-nya. Jadi kita buat new script sini, terus kita save dulu. Kita save di tugas. Coba kita project final. Oke, setelah di save kita langsung saja membuat source code-nya. Jadi fungsi pertama yang kita ketik itu ada fungsi clear. Jadi ini clear berfungsi untuk menghapus data sebelumnya. Kemudian setelah itu ada T akhir. Jadi T akhir yang kami gunakan itu 100. Kemudian setelah itu kita membuat script untuk bagian data motor. Kita kasih dulu keterangan data motor. Kemudian data pertama itu yaitu adalah M. Jadi M ini adalah berat motor dan pengendara. Jadi M itu didapatkan dari berat motor yaitu 90 ditambah berat pengendara yaitu 56. Jadi memasukkan M. Kemudian ada nilai B. Jadi nilai B itu diperoleh dari NIM. Adapun nilai NIM yang kita tentukan itu 20. Jadi kita konversikan menjadi 0,20. Kemudian ada nilai K. Jadi K ini sama aja dengan B tadi, yaitu didapatkan dari NIM. NIM yang kita pilih itu ada 24. Jadi dikonversikan menjadi 0,24. 0,24. Kemudian ada H. Jadi H itu adalah tinggi dari permukaan jalan dengan satuan cm. Jadi nilainya itu 73. H max itu ada nilainya yaitu 77. Jadi H max ini merupakan tinggi maksimum 77 cm, satuan cm. Kemudian ada H min, pastinya ada H min yaitu tinggi minimum. Datanya yaitu 71 cm juga. Kemudian ada D. Jadi D ini adalah jarak roda dari depan dengan roda belakang. Jadi jaraknya itu 126 cm. Kemudian terakhir pada data motor itu ada kecepatan C. Di kecepatan itu di bawah 5 km per jam, yaitu kita coba pakai 4. Oke, untuk data jalan kita kasih keterangan juga. Jalan yang pertama adalah D1. Jadi D1 ini adalah lebar lubang. Jadi lebar lubang itu dalam satuan cm juga. Itu 85 cm. Kemudian ada D2. Jadi D2 ini adalah posisi tidur. Jadi jarak posisi tidur dari bagian tanah ketemu tanah itu 52 cm. Kemudian kita membuat source code untuk memanggil Simulink. Jadi kita klik sim, nama filenya suspensi 2021. Kita panggil goncangan, kita tulis source code-nya, ketik source code-nya, plot 211, plot time goncangan, grid on X label, time set. Ini kita salah guys, saya pakai ini. Kemudian ya label goncangan. Oke. Nah, ini adalah fungsi pemanggilan goncangan. Terus
Yang kedua itu kita buat pemanggilan posisi. Jadi kita copy saja ini program source code-nya pada pemanggilan goncangan, kita paste. Ini subplot 211 ganti jadi subplot 222, kemudian time goncangan, ini goncangan diganti jadi posisi, sama tadi goncangan diganti jadi posisi, n-nya diganti jadi cm, kan 1 cm. Oke, sepertinya sudah selesai programnya. Coba kita masuk ke file simulasinya. Oke, jadi di sini ada warning karena belum di load. Kita load supaya tidak error, fix. Setelah itu kita cari di mana kita simpan pemanggilan simulasi tugas. Oh, ini project file. Semoga tidak error. Ini compiling. Semoga berhasil. Oke, sepertinya berhasil. Nah, inilah grafik yang dihasilkan dari data-data tadi. Data-data ini. Jadi pada goncangan itu pada waktu ke berapa ini, ke 1 itu goncangan ada 20 Newton, kemudian pada waktu 1 second itu posisinya ada pada 71,23 cm. Mungkin cukup sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want you to take me home, I'm falling. Love me long road, losing control, body and soul. 24 sure.